Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Pada kesempatan ini akan sedikit saya jelaskan tentang hakikat belajar. Apa itu belajar? Apa sih hakikatnya belajar? Berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin." Thalabul ilmi, menuntut ilmu itu hukumnya fardhun, wajib, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi semua orang muslim, baik laki-laki ataupun muslim perempuan. Maka hakikat belajar di sini yaitu diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di saat kita belajar, di saat kita menuntut ilmu, yang harus pertama kali kita tetapkan di dalam hati yaitu niat belajar karena untuk mengikuti perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitupun perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada juga ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima sya'a, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki. Nah, di sini hakikat belajar. Belajar sangat kuat kaitannya dengan ilmu. Akan tetapi setiap orang yang belajar belum tentu ia memiliki ilmu. Dan orang yang berilmu pun belum tentu dia harus belajar. Tapi secara syariat, belajar itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Pada umumnya ilmu itu diperoleh daripada belajar. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman bahwasanya mereka itu tidak mengetahui apa-apa tentang ilmu, itu tidak ada yang tahu melainkan Allah yang dikehendaki. Melainkan Allah, ilmu yang dikehendaki oleh Allah yang ia ketahui. Artinya di saat kita mengetahui satu ilmu, itu hakikatnya Allah menghendaki kita untuk punya ilmu. Gitu. Walaupun kita sudah belajar bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, akan tetapi tidak paham-paham akan pelajaran tersebut, berarti Allah belum menghendaki kita untuk paham ilmu tersebut. Nah, terus kalau seperti itu apa gunanya belajar? Nah, di sini kita kembali lagi kepada hadis baginda Nabi Muhammad, thalabul ilmi fardhun. Belajar itu wajib hukumnya bagi semua umat muslim. Jadi belajarnya itu yang wajib. Kita wajib menuntut ilmu. Paham tidak paham itu nanti urusan akhir. Hasil dalam belajar itu urusan akhir. Jika Allah menghendaki paham, maka paham. Jika Allah tidak, ya tidak. Tapi setidaknya kita sudah mendapatkanlah pahala atau hakikat belajar dari situ. Dan sedikit saya bahas tentang arti fardhah. Apa sih menurut Islam, ajaran Islam, ilmu apa sih yang diwajibkan untuk dipelajari oleh umat Islam? Yaitu tidak semua ilmu. Sungguh jika semua ilmu itu sangat banyak. Nah, sebetulnya cuma 3 ilmu secara garis besar yang diwajibkan untuk dicari, untuk dipelajari. Yang pertama yaitu ilmu yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang kedua, ilmu yang menjadikan tata cara ibadah kita itu sah. Ibadah kita kepada Allah itu sah. Itu namanya ilmu fikih. Dan yang ketiga yaitu ilmu yang menjadikan hati kita itu bersih atau suci daripada selain Allah. Ya, itu namanya ilmu tasawuf. Maka ketiga ilmu inilah yang harus kita pelajari. Contohnya ilmu tauhid, yaitu kita belajar seperti kita mengenal dan hafal bahkan paham sifat 20, sifat wajib 20 bagi Allah. Sifat
wajib bagi Rasul. Kemudian sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Allah dan sifat jaiz bagi Rasul. Yang total semuanya itu menurut akidah Asy'ariyah itu ada 50 sifat yang harus kita hafal, ketahui dan paham. Contohnya itu. Kemudian yang fikih, seperti kita itu setiap hari tidak lepas daripada sholat. Maka yang apapun ilmu yang berkaitan dengan sholat, maka wajib kita pelajari. Jika tidak, maka haram hukumnya. Nah, seperti apa sih sholat itu tidak akan sah tanpa bersuci atau toharoh. Maka kita mempelajari toharoh itu hukumnya wajib. Dan toharoh itu banyak alatnya. Dikatakan di dalam kitab Yaqutun Nafis ada 4 alat ada 4 wasilah pelantara untuk menjadikan toharo itu sah. Di antaranya 1 air, itu dengan berwudu atau mandi besar. Yang kedua dengan tayamum, yaitu pakai debu. Yang ketiga caranya itu dabig dibag, itu cara mengkulit menyamak kulit bangkai. Terus istinja, itu istinja bersuci daripada buang kotoran kecil ataupun besar dengan menggunakan batu yang memenuhi syarat atau alat yang memenuhi syarat. Itu hal kecil yang kaitannya dengan fikih. Terus gimana? Seperti apakah ilmu fikih wajib dipelajari semua? Tidak juga. Yang wajib dipelajari adalah ilmu fikih yang kita akan melakukan ibadah kepada Allah, maka ilmu fikih itu harus dipelajari. Contoh, kita belum mau berangkat haji, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk belajar tentang ilmu haji. Kecuali emang betul-betul kita akan berangkat haji, maka kita harus belajar ilmu haji. Terus gimana kalau kita belajar ilmu haji walaupun kita tidak berangkat haji? Itu bagus, nggak ada salahnya. Nah, tapi di saat kita mau berangkat ilmu haji, maka belajar ilmu haji itu hukumnya diwajib. Disitulah. Begitupun yang ketiga yaitu tasawuf. Tasawuf itu membersihkan hati. Artinya semua amalan ibadah kita harus sandarkan bahwasanya ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa. Itu hakikat belajar menurut pandangan Islam, diambil berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kita itu dituntut wajib untuk belajar, bukan dituntut untuk jadi pinter, tapi prosesnya itulah yang dituntut untuk belajar. Adapun kepintaran kita atau hasil daripada belajar kita, daripada ilmu, itu Allah yang menghendaki. Jika Allah menghendaki kita berilmu, maka Allah akan mempermudah kita menjadi orang yang berilmu. Mungkin itu saja. Pada hakikatnya belajar itu, yaitu belajar karena Allah dan Rasulnya. Cukup dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.